Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Ayudhya Supriyadi dengan NIM 233161043 dari kelas 1B, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah, akan menyampaikan materi mengenai ilmu asbabun nuzul untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Pak Kholis selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul sendiri, asbabun nuzul terdiri atas kata asbab dan an-nuzul. Asbab adalah kata jamak dari kata mufrad atau tunggal, sabab yang secara etimologis berarti sebab atau alasan. Kata asbabun nuzul secara harfiah berarti sebab-sebab turun atau beberapa latar belakang yang membuatnya turun. Secara istilah, asbab an-nuzul dapat didefinisikan kepada suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jika dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan. Dalam hal ini, ada dua jenis redaksi yang dipergunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat asbab an-nuzul, yaitu syarih dan muhtamilah. Redaksi syarih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbab an-nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Redaksi yang digunakan termasuk syarih apabila perawi mengatakan sababun nuzuli hadhil ayati hadza. Adapun redaksi yang digunakan termasuk muhtamilah bila perawi mengatakan nazalat hadhil ayati fi kaza. Macam yang kedua, jika dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbab an-nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk satu asbab an-nuzul. Pada kenyataannya, tidak setiap ayat memiliki riwayat asbab an-nuzul dalam satu versi. Dan ada kalanya satu ayat memiliki beberapa versi riwayat asbab an-nuzul. Tentu saja hal itu tidak akan menjadi persoalan bila riwayat-riwayatnya tidak mengandung kontradiksi. Terkadang, suatu kejadian menjadi sebab bagi turunnya dua ayat atau lebih. Hal ini dalam ulum Al-Quran disebut dengan istilah ta'addud nazil wa as-sabab al-wahid. Terbilang ayat yang turun sedangkan sebab turunnya hanya satu. Contoh satu kejadian yang menjadi sebab bagi dua ayat yang diturunkan, selang antara ayat satu dengan yang lainnya berlangsung lama. Misal, pada dua versi ayat yang membahas tentang orang munafik yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, yaitu pada Quran Surah At-Taubah ayat 74 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 18. Para ahli memaparkan beberapa manfaat mengetahui ilmu asbabun nuzul. Menurut Al-Wahidi, seseorang tidak mungkin mengetahui tafsir ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya dan keterangan turunnya. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran dapat menolong memahami ayat tersebut, karena sesungguhnya mengerti sebabnya dapat menghasilkan pengetahuan tentang akibatnya. Menurut Al-Suyuti, bahwa sebagian ulama yang kesulitan memahami Al-Quran akan teratasi kesulitannya dengan mengetahui sebab turunnya ayat yang bersangkutan. Dan menurut Ibnu Al-Zaki, menyatakan bahwa mengetahui ilmu asbabun nuzul ayat merupakan metode yang utama dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa bentuk redaksi atau sihat-sihat yang digunakan para ahli tafsir dalam mengungkapkan sebab turun ayat-ayat Al-Quran. Beberapa bentuk yang dimaksudkan ialah asbabun nuzul diredaksikan secara jelas. Ada kalanya sabab nuzul diredaksikan secara jelas atau syarih dengan menggunakan lafal sababun nuzul ayati kaza. Kemudian, terkadang tidak secara eksplisit dengan menyertakan lafal sabab, namun dilakukan dengan menempatkan atau memasukkan huruf fa di dalamnya. Ada juga didahului dengan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, kemudian diturunkanlah wahyu atau ayat Al-Quran tersebut untuk menjawab pertanyaan. Yang terakhir adalah penggunaan redaksi nazalat hayatil ayatu fi kaza. Redaksi seperti ini tidak dapat dipastikan sebagai nash atau teks yang benar-benar menunjukkan sababiyah, namun mungkin saja dia berbentuk sabab dalam konteks lain yang bukan sababiyah. Misalnya, lebih bersifat kepada penjelasan terhadap isi kandungan yang terdapat dalam ayat itu sendiri. Hubungan asbabun nuzul dengan ayat Al-Quran. Allah telah menjadikan segala sesuatu melalui sebab sebagaimana Allah juga menjadikan ukuran atau kadar bagi setiap sesuatu.
Keadaan demikian sesuai dengan sunnatullah dan kalamnya sekaligus. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapati perubahan pada sunnah Allah. Quran Surah Al-Ahzab, Surah ke-33 ayat 62. Turunnya Al-Quran dengan sesuatu yang melatar belakanginya dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertanyaan tentang masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan pertanyaan yang berkaitan dengan kejadian pada masa yang akan datang. Pertanyaan mengenai kejadian masa lalu, seperti pertanyaan orang Yahudi tentang Zulkarnain yang menyebabkan turunnya ayat wa yas'alunaka 'anil Qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Mengenai hal-hal yang sedang berlangsung, seperti pertanyaan sahabat tentang hukum mempergauli wanita yang sedang haid. Sehingga diturunkanlah surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa idzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mengenai hal-hal yang akan terjadi adalah seperti pertanyaan orang kafir tentang kejadian kiamat yang menyebabkan turunnya surah Al-A'raf ayat 187. Yang kedua adalah respon atas suatu atau beberapa peristiwa. Para musafir membagi hal ini ke dalam 3 macam, yaitu perdebatan, kesalahan, serta harapan dan keinginan. Perdebatan atau jadal, yaitu perdebatan antara sesama umat Islam atau antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Mujahid berkata, suatu ketika umat Islam dan Yahudi saling membanggakan kiblat mereka. Orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah, karena kesanalah tempat berhijrahnya para nabi dan ia terletak pada tanah suci. Umat Islam berkata pula, Ka'bahlah yang paling mulia dan utama. Maka kemudian turun surah Ali Imran ayat 96 tersebut. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96. Kemudian kesalahan, yaitu peristiwa perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat, kemudian turun ayat guna meluruskan kesalahan tersebut, agar tidak terulang lagi. Seperti kejadian yang menyebabkan turunnya surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat padahal kamu sedang mabuk. Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 43. Mula-mula pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf melakukan kenduri. Ia mengundang para sahabat Nabi dan menjamu mereka dengan makanan dan minuman khamar. Mereka pun berpesta dengan makanan dan minuman tersebut hingga mabuk. Selanjutnya, pada waktu maghrib tiba, mereka sholat dengan diimami oleh salah seorang dari mereka. Sang imam dalam sholatnya membaca surah dengan bacaan yang salah. Ia membaca surah Al-Kafirun, surah ke-109, dengan tidak membaca huruf nafi pada kata la a'budu ma ta'budun, sehingga ayat itu dibacanya dengan a'budu ma ta'budun, yang mana berarti aku sembah apa yang kamu sembah. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada Nabi, maka turunlah surah An-Nisa ayat 43. Yang terakhir adalah harapan dan keinginan. Al-Bara mengatakan setelah sampai di kota Madinah, Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Padahal dia lebih suka berkiblat ke Ka'bah. Maka setiap kali sholat, Nabi Muhammad selalu menengadah ke langit mengharap turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Ka'bah. Sehingga turunlah ayat dengan arti, Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dalam ungkapan Al-Buti, terdapat kelompok ayat yang penurunannya dipertautkan dengan sejumlah sebab dan kejadian yang melatar belakanginya. Namun, terdapat juga sebagian ayat yang lain yang turun tanpa ada sebab nuzul yang mendahului.
Ayat-ayat yang turun tanpa sebab yang mendahului ini pada umumnya ialah ayat-ayat yang bertalian dengan kisah umat manusia pada masa lalu serta sifat-sifat surga dan neraka. Asbab an-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan yang benar, naql syahih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Pedoman dasar para ulama mengetahui asbabun nuzul adalah dalam riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah ataupun sahabat. Disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai hal seperti ini, maka jelas saja hal itu bukan sekedar pendapat atau rai, tetapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.